Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Rahmani Sanggraini Sapitri dengan NPM C1C021113. Saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi asing di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu investasi asing di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia, baik dengan menggunakan seluruh modal asing maupun melalui kerjasama dengan penanaman modal dalam negeri. Nah, jenis-jenis investasi ini menurut penggolongannya ini terbagi menjadi dua, yang dilihat dari tujuannya dan bentuknya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dari tujuannya. Menurut Handy, investasi dapat digolongkan ke dalam dua jenis investasi. Yang pertama itu ada portfolio investment, merupakan jenis investasi dalam bentuk aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan berbagai surat berharga lainnya. Nah, teman-teman, investasi ini ditandai dengan pergerakan arus modal yang relatif lebih cepat dan dinamis karena sangat bergantung pada fluktuasi pasar uang internasional. Yang kedua itu ada direct investment. Ini merupakan investasi secara nyata dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, lahan, bahan baku, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, investor ini terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal tersebut. Investasi asing dilihat dari bentuknya. Menurut Allah Muhana, penanaman modal asing dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yakni yang pertama itu ada subsidiary company atau pendirian anak perusahaan. Misal, perusahaan asing melakukan penanaman modal secara langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru di negara, contohnya negara Indonesia. Nah, perusahaan yang didirikan tersebut disebut sebagai anak perusahaan karena dimiliki 100% dari investor asing dan dikendalikan oleh perusahaan induk yang berada di negara asal investor. Yang kedua itu ada foreign branch atau kontrak keagenan. Ini merupakan pembukaan cabang perusahaan asing atau kerjasama dengan agen lokal. Jadi perusahaan asing tidak perlu membuka anak perusahaan yang membutuhkan lebih banyak biaya, melainkan hanya membuka cabang atau menjalin kerjasama kepada agen lokal yang sejalan dengan bisnisnya. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dari segi biaya dan operasional, terutama jika investasi yang dilakukan bertujuan jangka pendek atau untuk menguji pasar sebelum melakukan ekspansi lebih besar. Yang ketiga itu joint venture. Ini merupakan kerjasama antara perusahaan asing dan lokal untuk menjalankan bisnis secara bersama. Tujuannya ini untuk mengurangi risiko pasar yang belum dipahami dan perusahaan lokal bisa membantu memahami lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku, sehingga bentuk kerjasama ini dianggap lebih aman. Yang keempat, itu ada service contract. Ini merupakan bentuk investasi asing non langsung di Indonesia, di mana perusahaan asing memberikan layanan seperti teknis, manajemen, atau konsultasi kepada perusahaan lokal tanpa menanamkan modal secara langsung sebagai imbalannya. Perusahaan lokal membayar biaya jasa yang dikenai pajak langsung atau withholding tax. Meskipun tidak melibatkan kepemilikan fisik, kontrak jasa tersebut tetap berdampak pada perekonomian melalui transfer keahlian dan penerimaan pajak bagi negara. Yang kelima ini bentuk lainnya. Ini seperti perjanjian merek dagang, lisensi, atau pendanaan untuk membantu penjualan dan pembelian barang jasa di pasar lokal. Baiklah, di sini saya Lidianes Monica. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi asing langsung yang biasanya kita kenal dengan istilah FDI atau Foreign Direct Investment. Nah, dan gimana sih perbedaan perilaku pajak kalau investasi pajaknya itu dibentuk lewat anak perusahaan atau cabang perusahaan? Nah, di sini tuh ada dua tentang mengoperasikan anak perusahaan atau subsidiary company dan mengoperasikan cabang perusahaan atau branch. Nah, di dalam mengoperasikan anak perusahaan atau subsidiary company itu dibentuk melalui pendirian badan hukum baru di Indonesia, misalnya PT PMA. Nah, atau dengan mengakuisisi saham mayoritas perusahaan lokal. Nah,
Ada juga merupakan entitas hukum terpisah dari induk perusahaan di luar negeri. Nah, berstatus sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan bukan bentuk usaha tetap yaitu BUT. Kecuali jika bertindak sebagai agen tergantung atau dependent agen. Nah, dikenakan pajak atas penghasilan dan dari seluruh dunia atau worldwide income dan transaksi antar anak perusahaan dan induk perusahaan harus memenuhi prinsip kewajaran atau arm's length principle karena adanya hubungan istimewa. Nah, untuk yang mengoperasikan cabang perusahaan atau branch itu merupakan perpanjangan dari kantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki entitas hukum terpisah dan dianggap sebagai bentuk usaha tetap atau BUT dan berhal sebagai wajib pajak luar negeri atau WPLN. Nah, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Hubungan antara kantor pusat dan cabang diperlakukan sebagai suatu entitas atau single entity sebagai satu entitas atau single entity dalam perpajakan. Nah, jadi FDI itu bukan cuman mengirimkan uang saja ya, tapi perusahaan asing benar-benar datang dan ikut mengatur bisnis di negara kita. Nah, bentuk masuknya FDI itu bisa lewat dua cara, yaitu dengan membuat perusahaan baru atau anak perusahaan atau buka cabang dari kantor pusatnya. Nah, selanjutnya itu perbedaan perlakuan pajak subsidi dan branch, di mana ada status pajak, entitas hukum, objek pajak, hubungan dengan induk, pembagian laba, dan status BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, untuk anak perusahaan itu, di mana status pajaknya itu wajib pajak dalam negeri atau WPDN, dan untuk cabang perusahaan itu wajib pajak luar negeri atau WPLN. Nah, entitas hukum untuk anak perusahaan itu dari induk perusahaan. Nah, terpisah dari induk perusahaan atau entitas mandiri. Sedangkan untuk cabang perusahaan itu tidak terpisah merupakan bagian dari induk perusahaan. Dan untuk objek dari anak perusahaan itu penghasilan dari seluruh dunia atau world income dan sedangkan untuk cabang perusahaan itu penghasilan hanya dari Indonesia atau short income. Hubungan dengan induk anak perusahaan itu transaksi harus mengikuti prinsip kewajaran atau arm's. Dan untuk cabang perusahaan itu tidak dianggap sebagai transaksi antar pihak berbeda. Dan pembagian laba antara anak perusahaan itu dividen di luar negeri dikenakan withholding tax dan untuk cabang perusahaannya tidak ada dividen namun dikenakan branch profit tax. Nah, untuk status BUT atau bentuk usaha tetap dari anak perusahaan itu bukan BUT kecuali agen tergantung dan untuk cabang perusahaan itu merupakan badan usaha tetap. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Patricia dengan NPM C1C022121 akan melanjutkan untuk menjelaskan pengakuan laba anak perusahaan, subsidiary company, dan cabang perusahaan atau branch. Nah, yang pertama itu pengakuan laba anak perusahaan. Sebagai subjek pajak dalam negeri, anak perusahaan luar negeri di Indonesia itu dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, worldwide income. Nah, pada umumnya pajak ini PPh Badan itu dikenakan atas dasar basis neto, yakni penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan atau deductible expenses. Kecuali pada usaha-usaha tertentu yang pajaknya bersifat final, seperti perusahaan konstruksi, real estate, dan lain-lain. Nah, sisa laba setelah pajak yang dikirim oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan di luar negeri itu dikenakan pajak atas dividen PPh pasal 26 sebesar 20% atau tarif tax treaty. Baik, selanjutnya itu kita bahas pengakuan laba cabang perusahaan. Nah, cabang perusahaan luar negeri itu merupakan bentuk usaha tetap atau BUT yang berstatus subjek pajak luar negeri. Cabang perusahaan ini dikenakan pajak atas penghasilan PPh Badan yang bersumber dari dalam negeri. Nah, untuk perusahaan yang berstatus BUT di Indonesia itu, definisi penghasilannya itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai, attributable principal.
Yang kedua, itu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Force of Attraction Principle. Nah, yang ketiga itu penghasilan dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, maupun penghasilan dari penjualan harta yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Effectively Connected Income Rules. Nah, ini itu dengan catatan untuk cabang perusahaan luar negeri atau BUT yang berasal dari negara treaty partner, pengakuan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia itu mengacu pada ketentuan tax treaty yang bersangkutan. Nah, ini biasanya itu diatur dalam artikel business profit-nya. Nah, selanjutnya itu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan BUT adalah biaya yang berkaitan langsung dengan usaha atau kegiatan BUT, termasuk sebagian biaya administrasi kantor pusat. Nah, besar alokasi biaya kantor pusat itu ditentukan berdasarkan perbandingan omset BUT terhadap omset kantor pusat. Biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai konsekuensi prinsip single entity itu meliputi yang pertama, royalti dan imbalan atas penggunaan hak atau paten. Yang kedua, itu imbalan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, itu bunga, itu terkecuali untuk usaha perbankan. Dan yang keempat, itu kerugian selisih kurs atas utang kepada kantor pusat. Nah, laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat itu dikenakan Branch Profit Tax PPh pasal 26 ayat 4 sebesar 20% atau sesuai tarif tax treaty-nya. Namun, jika laba tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, cabang perusahaan itu tidak dikenai Branch Profit Tax. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miko Abinan Farel dengan NPM C1C022059. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor perencanaan pajak tax planning untuk investasi asing. Sebelum itu biar saya jelaskan apa yang dimaksud perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal. Sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Berikut saya akan menjelaskan faktor-faktor perencanaan pajak tax planning untuk investasi asing. Pertama, sistem perpajakan di negara tempat investasi. Mengetahui apakah negara menggunakan sistem worldwide income seperti Amerika Serikat atau teritorial seperti Indonesia penting karena penghasilan memengaruhi pajak atas penghasilan dari luar negeri. 2. Konsep penghasilan yang dianut. Setiap negara punya definisi sendiri soal apa yang dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Ini penting untuk menentukan kewajiban pajak. 3. Besarnya tarif PPh badan atau corporate income tax. Tarif PPh badan berdampak langsung pada probabilitas. Misalnya, Indonesia memiliki tarif 22% dengan potensi penurunan untuk perusahaan TBK tertentu. 4. Ada tidaknya withholding tax dan besarnya tarifnya, khususnya dividen. Withholding tax dikenakan atas pembayaran lintas negara seperti dividen, bunga, dan royalti. Semakin besar tarifnya, semakin mahal biaya repatriasi laba. 5. Ada tidaknya tax holiday atau tax facilities. Beberapa faktor investasi dapat bebas pajak selama periode tertentu, tax holiday atau mendapat pengurangan pajak, tax allowance, ini bisa jadi insentif besar. 6. Perbedaan perlakuan antara subsidiari dan branch. Subsidiari, anak perusahaan, adalah entitas terpisah kena PPh badan dan WHT saat laba dibagikan. Branch bukan entitas terpisah, labanya langsung dikenai pajak sebagai bagian dari entitas asing. 7. Perbedaan perlakuan antara perusahaan domestik dan PMA. PMA kadang mendapat perlakuan khusus, misalnya harus lapor ke BKPM atau mendapat insentif tertentu. 8. Perlakuan perpajakan terhadap joint operation atau konsortium.
Setiap bentuk kerjasama punya tanggung jawab pajak berbeda, apakah entitasnya sendiri yang dikenai pajak atau para anggotanya masing-masing. 9. Perlakuan perpajakan terhadap offshore service. Jasa yang diberikan dari luar negeri ke Indonesia bisa dikenakan withholding tax jika dianggap punya sumber penghasilan dari Indonesia. 10. Perlakuan perpajakan terhadap turnkey project. Proyek yang diserahkan tinggal pakai seringkali mengandung unsur barang dan jasa dan masing-masing bisa kena PPN dan PPh berbeda. 11. Sistem depresiasi dan amortisasi. Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud mempengaruhi laba kena pajak harus mengikuti aturan fiskal, bukan hanya akuntansi. 12. Sistem kompensasi kerugian vertikal. Mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengkompensasi kerugian atau unit usaha dengan laba unit lain tergantung sistem fiskalnya. 13. Besarnya DER, Debt Equity Ratio. Indonesia membatasi maksimal DER untuk keperluan pengurangan bunga utang dari penghasilan kena pajak. Saat ini maksimal 4:1. 14. Kebebasan repatriasi modal. Penting untuk tahu apakah negara memungkinkan investor asing menarik kembali modal dan laba tanpa hambatan administrasi atau fiskal. 16. Contoh foreign exchange. Aturan pengendalian valuta asing, misalnya keharusan konversi mata uang atau pembatasan transfer, bisa memengaruhi arus kas investor. 17. Ada tidaknya tax treaty serta manfaatnya. Tax treaty bisa menurunkan tarif WHTA dan mencegah pajak berganda. Penting untuk merancang struktur kepemilikan lintas negara. 18. Perlakuan terhadap perusahaan dengan hubungan istimewa, transfer pricing. Transaksi antara perusahaan afiliasi harus sesuai prinsip harga pasar, arm's length, wajib ada dokumentasi transfer pricing. 19. Sistem foreign tax credit dan VAT. Foreign tax credit, apakah pajak yang dibayar di luar negeri bisa dikreditkan? Dan VAT, apakah PPN atas pembelian bisa dikreditkan dan bagaimana mekanismenya? Kemudian ada pertimbangan tambahan, yaitu 20. Daftar negatif investasi (DNI), sekarang disebut NSPK. Jika usaha berada dalam daftar tertutup, maka investor asing dilarang berinvestasi di sektor tersebut. 21. Seberapa besar transaksi dengan perusahaan induk jika hubungan dagang intensif, bentuk anak perusahaan lebih cocok karena lebih fleksibel dalam struktur biaya dan harga. 22. Fasilitas pajak bagi subsidiari dan branch, biasanya insentif seperti tax holiday hanya berlaku untuk subsidiari karena mereka entitas dalam negeri secara hukum. Dan terakhir, 23. Faktor non pajak termasuk stabilitas politik, kemudahan logistik, akses pasar, hukum tenaga kerja, dan lain-lain sangat krusial dalam keputusan investasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang faktor-faktor perencanaan pajak tax planning untuk investasi asing. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.